Mbah Dipo segera melaksanakan ritual. Laki-laki setengah tua itu tampak komat-kamit membaca mantra untuk memanggil sang penguasa pesugihan di tempat tersebut. Terlihat asap putih yang keluar dari dupa yang terbakar. Bau harum bunga mulai menyeruak menebar di sekeliling tempat tersebut. Suasana mulai terasa wingit dan angker. Udara seakan semakin terasa dingin dan menusuk tulang. Sejurus kemudian, tiba-tiba muncullah sesosok makhluk gaib penguasa tempat tersebut. Sosok makhluk tinggi besar, berperut gendut dan tampak menyeramkan. Sosok tersebut menatap tepat ke arah Agus, seperti tahu kalau Aguslah yang meminta pesugihan. Hai manusia, kamu akan terikat dengan perjanjian pesugihanku. Terdengar suara yang berat dari sosok makhluk tersebut. Ritual sesajen dan perjanjian gaib pesugihan pun selesai. Mbah Dipo hanya berpesan kepada Agus agar selalu menyiapkan sesajen di malam yang telah ditentukan sebagai persembahan untuk sang penguasa pesugihan yang akan mendatangi rumah Agus untuk memberikan kekayaan yang telah dijanjikan dalam pesugihan tersebut yang telah mereka sepakati. Setelah semuanya selesai, Anton dan Agus pun berpamitan kepada Mbah Dipo dan mereka berdua bergegas pulang meninggalkan lokasi tersebut. Masih sama dengan naik ojek yang telah mereka sewa sedari tadi. Mereka pun segera turun dari tempat tersebut. Kali ini perjalanan mereka terasa cepat untuk sampai ke bawah dengan menembus jalanan yang di kanan kirinya terdapat semak belukar dan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Mobil Anton pun berjalan menyusuri jalan, mengantar Agus untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Anton pun kemudian menjelaskan sekali lagi tentang pesugihan yang baru saja Agus puja. Dan Agus sendiri sudah paham dengan konsekuensi yang harus diterimanya dan keluarganya. Setelah menempuh perjalanan, maka sampailah mereka di rumah Agus. Sesampainya di rumah Agus, tampak beberapa warga yang berduyun-duyun datang ke rumah Pak Marno. Tampak raut muka mereka yang sedih. Ada perasaan galau yang tiba-tiba muncul dalam diri Agus. Tapi ini semua adalah mahar yang harus dibayar dengan menumbalkan ayahnya untuk mengambil pesugihan. Agus pun kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Pagi itu, sekitar pukul 10 pagi, jenazah Pak Marno diberangkatkan ke makam desa. Tampak iring-iringan para pelayat dari keluarga serta warga sekitar. Mereka mengantar Pak Marno ke beristirahatnya yang terakhir. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya Pak Marno menjadi korban dari tumbal pesugihan. Acara pemakaman pun berjalan lancar dengan isak tangis keluarga dan para tetangga. Beberapa hari di setiap malam digelarlah acara tahlilan di rumah Pak Marno untuk mengirimkan doa kepada almarhum di sana. Sudah 6 hari ini berjalan acara tahlilan di rumah almarhum Pak Marno. Banyak warga sekitar yang datang di setiap malam acara tahlilan itu. Mereka sangat bersimpati atas kematian dari Pak Marno. Di hari ke-7 acara tahlilan, semua acara berjalan lancar. Namun, saat acara tahlilan akan selesai, beberapa warga merasa ada yang mendengar suara Pak Marno. Namun mereka tak bisa melihatnya. Hanya 2 orang yang melihatnya, yaitu Angga dan Pak Mudin. Angga dan Pak Mudin melihat Pak Marno yang tampak lusuh dan tubuhnya penuh luka, dengan wajah yang tampak sedih dan murung. Waktu pun terus berjalan dan hari-hari pun berganti. Kini tiba-tiba Agus memiliki harta yang melimpah. Agus kini membangun sebuah rumah baru, rumah yang tampak megah dan berlantai 2. Semakin hari kekayaan Agus semakin bertambah dengan cepat. Namun ia lupa dengan ibu dan adiknya.
Larasati sendiri dan ibunya merasakan hal yang aneh semenjak kematian dari Pak Marno. Larasati sering bermimpi melihat ayahnya yang tampak murung dan sedih, dan sesekali terdengar minta tolong. Entah apa maksud dari mimpi tersebut. Yang jelas, Larasati merasakan kalau ayahnya menderita. Larasati selalu mengirimkan doa untuk ayahnya di sana. Mbok Parti sendiri juga sering bermimpi. Dalam mimpinya, Pak Marno terlihat sedih. Mbok Parti pernah bermimpi melihat Pak Marno tampak ia disiksa di suatu tempat. Terlihat luka-luka di sekujur tubuhnya. Mbok Parti pun hanya bisa menangisinya dalam mimpi tersebut. Beberapa warga mulai curiga dengan kekayaan Agus yang sangat cepat bertambah dalam waktu yang singkat. Sedangkan aku sendiri tidak pernah terlihat bekerja yang mempunyai gaji yang banyak. Dan desas-desus itu pun kini beredar dan menjadi perbincangan di kalangan para warga. Agus pun semakin terlena dengan semua kekayaannya dan semua hartanya. Ia pun kini bertambah sombong, merasa paling kaya di desanya. Di dalam hatinya dan pikirannya hanya ada rasa ingin mengumpulkan dan menumpuk kekayaannya sebanyak-banyaknya. Ia tak sadar kalau harta itu telah membutakan mata hatinya. Selama ini aku selalu menyiapkan sesaji dan ubur rampai untuk persembahan makhluk gaib pemberi pesugihan tersebut. Ia tak lupa juga menyiapkan semangkuk darah sebagai persembahannya. Dengan begitu, uang dan kekayaan pun akan mengalir dan tiba datang di rumah Agus. Tak heran kalau Agus semakin kaya dan kekayaannya pun semakin berlipat. Kekayaannya akan selalu datang dan datang setelah ritual persembahan pesugihan tersebut dilaksanakan. Suatu malam, aku sangat ketakutan karena malam itu sudah tiba waktunya ia harus menumbalkan nyawa seorang manusia, dan kali ini anaknya lah yang diminta. Agus pun tak rela untuk menumbalkan anaknya, karena anaknya adalah anak satu-satunya, sebab dia belum diberikan momongan lagi. Saat itu Agus pun dibikin bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Karena tak sanggup memberikan tumbal nyawa lagi, maka marahlah makhluk yang ia puja. Bersamaan dengan asap hitam, muncullah makhluk bersosok tinggi, besar dan gendut itu. Muncul di hadapan Agus. Agus yang kaget hendak berlari untuk meninggalkan makhluk tersebut. Namun, nasib naas pun menimpa Agus. Sosok makhluk tersebut dengan cepatnya menyambar tubuh Agus dan mencekiknya serta menghisap darahnya. Maka, tewaslah Agus seketika itu di malam itu. Pagi harinya Agus ditemukan dalam keadaan tergeletak di kamar pemujaannya dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Terlihat tulang-tulang yang tampak menonjol. Terlihat mata yang melotot dan lidah yang menjulur. Ia pun tergeletak di dekat ubur rampai pesugihannya. Akhir nasib dari sang pemuja pesugihan yang mati di tangan sosok yang dipujanya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.